Om Swastiastu. Para pemirsa dimanapun berada, saya Ida Bagus Alit Wiratmaja ingin berbagi kepada para pemirsa tentang Bali dan Banten yang tidak terpisahkan. Jadi melalui Gus Alit Channel, saya mencoba membagi pengalaman dan juga sharing apa itu makna Banten bagi umat Hindu dan sebagainya. Saya mencoba menyampaikan bahwa kadang-kadang begini para pemirsa, ada pertanyaan, apa arti Banten? Apakah sama artinya dengan Bali? Karena saya kebetulan jadi ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Banten, jadi dalam beberapa kali pertemuan ada pertanyaan seperti ini. Nah, tentu para pemirsa, kita ketahui bahwa kata Banten, kalau kita berada di Banten, saya ini menggunakan totopong atau udeng atau ikat kepala yang sering dipakai di Banten ini ya. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan juga, ini adalah udeng atau destar, di Bali disebut destar. Kalau di Banten modelnya begini, saya sering pakai ini juga ya. Nah, kalau di Banten, kalau yang saya dengar kisah-kisah kata Banten itu pada abad ke-16 ketika Kesultanan Ageng ya, di Sorosowan Banten, itu waktu itu dikenal ada istilah Ban Inten. Jadi ada Ketiban Inten. Jadi ketika masuknya Islam pada masa itu jadi Ketiban Inten. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika di wilayah Banten ini ada namanya Sungai Cibanten. Kata Ci ini kan artinya adalah sungai atau air. Cibanten, air Banten. Nah, disebutlah provinsi ini Provinsi Banten. Nah, tentu kalau kita di Bali, ya tentu Bali artinya Banten. Jadi Banten, apa makna Banten menurut Hindu di Bali? Ya. Banten itu adalah sebagai persembahan atau sarana bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Banten merupakan wujud rasa terima kasih, ya, rasa bakti, cinta yang telah dilimpahkan kepada kita umat manusia oleh ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Nah, secara mendasar, ya, Banten dalam agama Hindu juga adalah bahasa agama. Jadi disebut sebagai bahasa agama. Karena sesungguhnya Banten itu hanya salah satu dari sekian banyak cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Nah, ada 2 buah lontar, ada bagian dari kitab suci yang dapat menjadi acuan dalam menelaah makna dari Banten, yaitu terdapat dalam lontar Yadnya Prakerti Banten yang dikatakan adalah, saya kutip di sini, Banten mapi teges pekayunan ngapakayunane sane jangkep galang. Nah, itu artinya bahwa Banten itu adalah sebuah pemikiran yang lengkap dan bersih. Nah, kemudian dalam lontar Yadnya Prakerti disebutkan sahananing bebanten pinake ragante dwi, pinake warna rupaning ida betara, pinake ane buana. Nah, ini maksudnya adalah semua jenis Banten, ada yang disebut sebagai upakara, adalah merupakan simbol diri
lambang kemahakuasaan Ida Hyang Widi, dan sebagai lambang Buana Agung atau alam semesta ini. Nah, jadi Banten atau sesajen Hindu itu sangat sering kita jumpai di Bali atau oleh umat Hindu asal Bali yang ada di Nusantara ini juga melaksanakan seperti itu. Ya, jadi itulah sebagai sarana umat Hindu di dalam berkomunikasi kepada leluhur dan juga tentu kepada Tuhan, tentu kepada alam lingkungan juga. Nah, kita lihat apa sejarah Banten ini atau sesaji ini. Nah, Banten itu diperkenalkan oleh seorang resi yang disebut waktu itu adalah Resi Markandeya di sekitar abad ke-8, di mana beliau datang menempati lokasi atau tempat pertapaan bersama umat yang ada dari Jawa datang ke Bali. Ya, ada sekitar 400 orang waktu itu. Bertapa tinggal di desa namanya Desa Puakantaro, yang sekarang itu adalah Desa Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, sajen itu merupakan persembahan berupa makanan, bunga-bunga, dan hasil alam. Selain istilah sesajen di masyarakat Bali dikenal dengan istilah Banten tadi, ya, yang digunakan sebagai persembahan dalam upacara agama Hindu. Nah, pada mulanya Banten itu dikembangkan kepada umat Hindu yang tidak menguasai mantra, ya, yang buta huruf, yang tidak mengetahui filsafat, ya. Nah, sehingga dibuatkanlah dalam bentuk simbol-simbol. Jadi simbol-simbol dari hasil alam ini, ya, agar memudahkan dalam pemahamannya, sehingga itu dapat mengikuti kepercayaan, ya, mengikuti agama dan kegiatan baktinya. Bagaimana wujud kegiatan baktinya itu kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Banten yang semula sebatas dilakukan oleh pengikut dari Resi Markandeya pada saat itu, ya, kemudian berkembang kepada masyarakat sekitar. Ya. Jadi kedatangan Resi Markandeya yang kedua kalinya kembali ke Bali mengajak pengikut juga, ya, di mana pada saat itu beliau melakukan pengeruatan, ya, atau pembersihan bumi alam ini, ya, secara niskala, ya, yang berdasarkan wahyu yang beliau terima ketika bersemadi di Gunung Raung. Nah, ketika memasuki Bali pada saat itu, Resi Markandeya ini kemudian melakukan beberapa hal, ya, termasuk melaksanakan ritual upacara mendem pedagingan pancedatu sesuai dengan petunjuk, ya, itu menggunakan sarana sesaji untuk mulai membangun pura Besakih pada saat itu. Nah, selain itu setiap memasuki daerah baru atau tempat baru dilaksanakan ritual upacara, ya, di dalam penggunaan Banten sebagai sarana upakara. Nah, Banten ini merupakan perwujudan tadi saya sebut, perwujudan rasa syukur dan tulus ikhlas masyarakat atas apa yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Masyarakat Bali yang dulunya sangat agraris, sehingga segala isi Banten diambil dari, apakah dari kebun, dari sawah, ya, kemudian itu dirangkai menjadi sebuah sesaji, dibuat seni, tapi semuanya memiliki makna, simbol-simbol ketuhanan, simbol-simbol alam. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemirsa yang budiman, Banten memiliki jenis, bentuk, dan bahan yang bermacam-macam. Keunikan dan kerumitan Banten memiliki makna simbolik dengan perpaduan terhadap estetikanya. Nah, di mana unsur estetika ini sangat penting dalam Banten, karena dapat menentukan pikiran dengan penuh rasa kebahagiaan, ya, pada saat memuja Tuhan. Jadi kita harus bahagia memuja Tuhan, ya, dengan persembahan-persembahan isi alam yang dilakukan secara tulus ikhlas. Nah, dalam lontar
Yadnya Prakerti, dan di dalam lontar Kusuma Dewa. Banten dengan isi beragam itu dapat terdiri dari unsur-unsur alam. Jadi simbol-simbol alam, unsur alam. Apa itu? Pertama adalah disebut mataya. Itu artinya adalah bahan Banten yang berasal dari sesuatu yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Apa berupa daun, bunga, buah, dan isinya. Yang kedua adalah maharia, merupakan bahan yang berasal dari sesuatu yang lahir direpresentasikan oleh binatang tertentu seperti apa? Sapi, kambing, ya, bebek atau itik, ayam. Kemudian disebut sebagai mantiga atau bahan Banten yang berasal dari telur seperti telur ayam, ada telur itik. Ya. Kemudian bahan Banten yang lain adalah kelengkapannya ya. Itu ada logam, ada perak, ya, ada besi, ada emas, ada timah. Itu kelengkapan-kelengkapan sesuai dengan upacara apa yang dilakukan ya. Kemudian bentuk lain adalah bentuk air, cairan ya. Ada 5 cairan ya yang digunakan untuk Banten. Yaitu air yang berasal dari jasad atau sarira. Jadi dari air susu. Kemudian air yang berasal dari buah-buahan. Ya, itu diwakili dengan brem, namanya brem ya. Kemudian air yang berasal dari uap. Itu diwakili dengan arak ya. Kemudian air yang berasal dari sari bunga. Itu diwakili oleh madu. Nah, kemudian air yang berasal dari tanah atau bumi. Jadi air, sumber air dari bumi. Nah, itu disebut sebagai panca amerta. Nah, kelengkapan Banten yang lain adalah berupa apa? Api, berupa dupa atau dipa. Dan juga yang lain adalah berupa angin. Jadi dalam wujudnya asap. Jadi dupa itu ada asapnya. Jadi dengan asap yang harum. Nah, saudara pemirsa yang saya cintai, dimanapun berada. Jadi hingga kini ritual menggunakan Banten masih dipegang teguh oleh masyarakat Hindu. Masyarakat Hindu Bali dengan drestanya, istilahnya dengan sesuai dengan desa kalopatra, tempat, ya, waktu, keadaan, ya, disesuaikan ini dimanapun berada, disesuaikan. Jadi itulah yang dilaksanakan di dalam upacara atau upacara adat budaya setempat. Jadi ya kami mohon pemahaman ya dari para pemirsa bahwa Banten atau sesaji itu bukanlah berarti umat Hindu ini melaksanakan klenik atau syirik. Mohon maaf, tidak. Ya, sesaji atau Banten yang kami wujudkan, kami jalankan berdasarkan keyakinan umat Hindu. Itu adalah dalam menyampaikan rasa syukur, rasa tulus ikhlas, rasa terima kasih, rasa sujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan yang Maha Esa, satu Tuhan dengan Brahman, Ida Sang Hyang Widi Wasa, yang sebagai perwujudan Tuhan dengan beraneka nama manifestasi beliau, tapi satu Tuhan dengan monoteisme. Ya, Hindu adalah monoteisme dengan satu Tuhan, dengan Brahman atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Om Kratawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi, Santi, Santi. Om. Demikian Gus Alit Channel pada hari ini. Sampai jumpa pada episode yang ketiga dalam hari berikutnya. Salam semua, salam sehat selalu untuk semua. Semoga kita berbahagia semua makhluk dan isinya di dunia ini. Sekali lagi, Om Santi, Santi, Santi.